Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali presentasi mata kuliah Hukum Tata Ruang yang akan disampaikan oleh Nita Afianti. Kepada Nita Afianti, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi, rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun, ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Jadi, rencana tata ruang wilayah nasional ini memuat yang pertama ada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kedua penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang ketiga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, yang keempat perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antara sektor. Kemudian yang kelima, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam, penataan ruang kawasan strategis nasional. Yang ketujuh, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi perkembangan struktur ruang dan pola ruang. Yang pertama ada struktur ruang wilayah nasional, yaitu yang pertama akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Yang kedua, kualitas dan jangkauan pelayanan jangka prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Kemudian pola ruang wilayah nasional, yang pertama ada kawasan lindung, kedua ada kawasan budidaya, yang ketiga ada kawasan strategis nasional. Kemudian penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan yang pertama ada ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kedua, keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang ketiga, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Yang keempat, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Yang kedelapan, keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Yang kesembilan, pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integritas nasional. Dan ini secara lengkap mengenai perencanaan tata ruang wilayah nasional bisa dilihat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional juga harus memperhatikan yang pertama wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kedua perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional, tiga upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Kemudian aspek lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana tata ruang nasional adalah yang pertama, keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dua daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketiga rencana pembangunan jangka panjang nasional, empat rencana tata ruang kawasan strategis nasional, kelima rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. Jadi, rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya harus mengacu pada RT RW nasional, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ini memuat yang pertama tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang provinsi. Kedua, rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam provinsi, pelayanannya, dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Yang keenam, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berindikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan insentif dan disentif, serta arahan sanksi. Kemudian struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Yang pertama dari struktur wilayah provinsi. Ini meliputi rencana struktur ruang wilayah provinsi yang merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh konstelasi pusat-pusat kegiatan atau sistem perkotaan yang berhikari satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi, terutama jaringan transportasi. Yang kedua, pola ruang wilayah provinsi. Ini meliputi rencana pola ruang wilayah provinsi yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Kemudian tujuan penataan ruang provinsi ini merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi berfungsi yang pertama sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kedua, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam perancangan tata ruang wilayah provinsi. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Selanjutnya mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. Rencana tata ruang wilayah kabupaten kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, penetapan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Jadi penyusunan rencana tata ruang kabupaten harus memperhatikan yang pertama, perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten dan kota. Kedua, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota. Tiga, keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten kota. Keempat, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kelima, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Keenam, rencana tata ruang kabupaten atau kota yang berbatasan. Ketujuh, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Jadi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota menjadi pedoman untuk yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, kedua penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, tiga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten atau kota, keempat mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, keenam menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, keenam penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Jadi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.